Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Yasin dengan NIM 23010504999. Saya akan membahas sedikit materi yang pernah kita bahas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada pertemuan pertama, tema pada pembahasan kelas kita adalah hakikat psikologi pendidikan sebagai agen pembelajaran, yang dimana psikologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah sebagai suatu organisasi, yang dimana guru sebagai agen pembelajaran memainkan peran yang sangat penting dalam menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam praktiknya sehari-hari. Objek kajian ini berupa tujuan dari psikologi pendidikan, yaitu untuk menentukan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi yang terjadi di antara berbagai faktor pendidikan. Pemahaman psikologis ini tentang peserta didik dalam proses pendidikan yang secara umum banyak ahli mengidentifikasikan 3 objek kajian utama dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi pendidikan terhadap kurikulum pendidikan. Kemudian yang kedua, psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Nah, kompetensi guru sebagai agen pembelajaran yang pertama sebagai kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, di mana kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tugas dari guru maupun agen tersebut adalah antara lain sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan sebagai pemacu pembelajaran serta pemberi inspirasi belajar. Kemudian pada pertemuan kedua, kita membahas tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perubahan dalam cara individu berpikir, memahami, dan berinteraksi dengan dunia. Nah, dalam kajian ini membahas perkembangan kognitif menurut beberapa ahli, diantaranya Jean Piaget, Lev Vygotsky, serta implikasinya dalam pendidikan. Pada teori perkembangan kognitif Piaget, menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberikan kerangka bagi interaksi awal anak dalam lingkungannya. Kemudian, pada teori perkembangan kognitif Vygotsky, terdapat konsep zona perkembangan prognisal, yang dimana perkembangan tersebut anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri akan tetapi dibantu oleh orang dewasa atau oleh orang yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut. Kemudian konsep scaffolding, yang dimana menjelaskan perubahan lingkungan yang dialami anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Kemudian bahasa dan pemikiran, yaitu pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa belum diucapkan secara sempurna, tetapi bahasa tersebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Kemudian implikasi terhadap pembelajaran, yang dimana konsep Piaget mengemukakan 3 prinsip. Yang pertama, belajar secara aktif, berarti pembelajaran adalah suatu proses aktif di mana pengetahuan dibangun dalam diri subjek belajar. Kedua, belajar melalui interaksi sosial, yang dimana menciptakan suasana yang menjalin interaksi antara subjek belajar. Kemudian, belajar melalui pengalaman langsung, yang menunjukkan bahwa pembelajaran melibatkan pengalaman nyata lebih efektif untuk meningkatkan perkembangan kognitif dibandingkan dengan hanya bahasa untuk berkomunikasi. Pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang perkembangan sosial dan moral, yang menurut pandangan Lewis, konsep sosial adalah sesuatu yang tercipta, dihasilkan, dan dibentuk
melalui interaksi sehari-hari antara warga dengan pemerintahnya. Sementara itu, moral dapat dipahami sebagai kebiasaan berperilaku baik. Nah, perkembangan sosial dan moral adalah proses mental yang berkaitan dengan cara anak berkomunikasi dengan objek atau orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok. Ciri-ciri perkembangan sosial dan moral: yang pertama, sistematis. Maksudnya, perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme berupa fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif, yaitu perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam baik secara kuantitatif, fisik, maupun kualitatif psikis. Yang ketiga, berkesinambungan. Maksudnya, perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Pada proses perkembangan sosial dan moral berlangsung di 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam keluarga, anak mulai mengembangkan pemikiran dan keyakinan pribadi yang berfungsi sebagai fondasi emosional dan optimisme sosial. Ini sangat dipengaruhi oleh frekuensi serta kualitas interaksi yang mereka miliki dengan orang tua dan saudara-saudara mereka. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang lebih luas dibandingkan dengan keluarga, yang seringkali menjadi sumber tantangan serta kecemasan bagi anak. Sebagai salah satu tempat di mana remaja menjalani kehidupan sehari-hari, sekolah memiliki kekuatan untuk memfasilitasi atau menghambat perkembangan hubungan sosial mereka. Kemudian lingkungan masyarakat. Masyarakat seringkali menunjukkan ketidakkonsistenan dalam sikap terhadap remaja. Di satu sisi, mereka dianggap sudah beranjak dewasa, tetapi di sisi lain, remaja tidak diberikan kesempatan atau peran yang setara dengan orang dewasa. Situasi ini bisa membuat remaja merasa jengkel dan kecewa, sehingga menghambat perkembangan sosial mereka. Nah, pada pertemuan keempat, kita belajar tentang motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan atau menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai. Belajar sendiri berarti adalah suatu kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal ini dipandang dari sudut beberapa yang materinya dikuasai siswa secara institusional, yang dipandang sebagai proses untuk memperoleh pemahaman, penerapan, dan penguasaan terhadap materi-materi yang telah dipelajari dan dari kehidupan. Nah, fungsi motivasi belajar itu yang pertama, mendorong siswa untuk beraktivitas dalam belajar. Yang kedua, mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, menyeleksi tindakan yang diperlukan untuk mencapai prestasi. Yang keempat, meningkatkan ketekunan dan daya juang siswa dalam belajar. Menurut teori hierarki Maslow, yaitu kebutuhan manusia dari dasar hingga aktualisasi diri sendirinya. Kemudian, teori McClellan, yaitu kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan. Kemudian, teori E.R.G. Aldefer, yaitu kebutuhan eksistensi, hubungan, dan penumbuhan. Kemudian, teori harapan dari Fromm, yaitu harapan akan hasil mendorong usaha belajar. Nah, jenis-jenis motivasi belajar yaitu yang pertama, motivasi intrinsik, yang dimana adalah suatu dorongan belajar yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari luar. Kemudian, motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi ekstrinsik terjadi ketika individu belajar karena dorongan dari luar, seperti ingin mendapatkan nilai tinggi, gelar, pujian, atau penghargaan. Motivasi memainkan peran kunci dalam proses pembelajaran, baik yang berasal dari dalam diri, internal, maupun dari luar, eksternal. Nah,
Adapun beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu dengan pendekatan pembelajaran individual, guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, seperti memberikan waktu tambahan, menggunakan media pembelajaran yang variatif, dan memberikan penjelasan yang lebih sederhana. Kemudian pada pertemuan kelima, kita membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Apa sih belajar dan pembelajaran itu? Dalam teori pendidikan, yang pertama teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang menitik beratkan pada perubahan tingkah laku dari peserta didik yang terjadi akibat dari interaksi antara dorongan dan respons. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme, yaitu menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian, teori belajar humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya pengembangan potensi diri, motivasi, dan pengalaman individu dalam proses belajar. Kemudian, teori belajar cybernetik. Teori belajar cybernetik kemunculannya terbilang lebih baru jika dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Teori ini tercetus seiring berkembangnya teknologi informasi. Teori ini memandang proses belajar sebagai pengolahan informasi yang sejalan dengan prinsip teori belajar kognitivisme yang mengutamakan proses ketimbang hasil belajar. Kemudian keunggulan dan kekurangan. Dalam sistem pendidikan modern, pembelajaran jarak jauh menawarkan dan memungkinkan kita belajar dari universitas mana saja tanpa perlu bepergian, memberikan kebebasan dalam memilih jurusan sesuai minat dan karir. Kemudian, dalam sistem pembelajaran tradisional meliputi keteraturan dan disiplin, interaksi sosial yang baik dengan taman dan pengajar, serta peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas proses belajar dan pembelajaran. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang penting bagi setiap individu, dan hasil belajar siswa mencerminkan keberhasilan pendidikan. Faktor yang mempengaruhinya antara lain fasilitas belajar, kebiasaan belajar, ukuran kelompok belajar, dan panduan pengajaran. Kemudian peran guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Peran guru ini mencakup berbagai aspek seperti pengajar, pendidik, pembimbing, motivator, teladan, administrator, evaluator, dan inspirator. Guru harus membimbing peserta didik agar memiliki tingkah laku yang sesuai norma, mengajarkan ilmu dengan cara yang mudah dipahami, serta memberikan motivasi dan contoh yang baik. Sebagai mediator, guru perlu memahami materi dan menyediakan media pembelajaran yang sesuai. Selain itu, guru juga perlu berfungsi sebagai fasilitator, model, pembimbing, dan evaluator yang baik dalam mendampingi dan menilai perkembangan siswa. Pada pertemuan ke-6, kita membahas tentang pembelajaran behavioristik. Secara etimologis, behaviorism berasal dari kata behavior atau berarti tingkah laku dan isme aliran. Secara terminologis, behaviorisme adalah aliran psikologi yang menekankan perilaku nyata dalam tampak yang nyata. Menurut Setiawan, pada tahun 2023, teori belajar behaviorisme berfokus pada perubahan perilaku akibat interaksi antara stimulus dan respons. Thorndike menjelaskan bahwa belajar terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang memicu respons seperti pikiran atau perasaan yang ditangkap oleh indera. Prinsip-prinsip utama behaviorism adalah yang pertama, stimulus dan respons, yang kedua, penguatan primer dan sekunder, yang ketiga, reinforcement atau penguatan, yang keempat, penguatan segera, kemudian yang kelima, kepunahan, yang keenam, penguatan positif dan negatif, yang ketujuh, pembentukan perilaku. Metode pembelajaran behavioristik
dalam contoh implementasi di dalam sekolah. Yang pertama, conditioning klasik. Yang kedua, conditioning operand atau operand conditioning. Yang ketiga, penguatan positif, penguatan negatif, punishment atau hukuman, pemodelan atau modeling, pembelajaran melalui latihan berulang atau drill and practice, kemudian sistem token, kemudian pembelajaran berbasis penguatan, yang terakhir pembelajaran mandiri dengan penguatan. Nah, dampak dari teori behavioristik sendiri, dampak positifnya, pembelajaran terstruktur, proses belajar menjadi lebih sistematis dengan tahapan yang jelas, seperti rangsangan, respons, dan penguatan. Dampak negatifnya, kurangnya mendorong kreativitas, fokus pada respons yang diharapkan bisa membatasi eksplorasi dan inovasi siswa. Pada pertemuan ke-7, kita membahas tentang teori pembelajaran kognitif. Teori pembelajaran kognitif adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada bagaimana individu memperoleh, memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi. Teori ini menekankan bahwa belajar bukan sekedar hasil dari stimulus dan respons, seperti dalam teori behaviorism, tetapi juga melibatkan proses berpikir aktif, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Pendapat yang dikemukakan oleh Sari dan Amanda dalam teori belajar kognitif, salah satu pendekatan yang menekankan pentingnya proses mental internal yang terjadi selama proses belajar. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bagaimana mereka mengolah, menyimpan, dan mengembangkan pengetahuan dalam pikiran mereka. Prinsip-prinsip kognitif dalam pembelajaran. Kemampuan kognitif adalah keterampilan berbasis otak yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun, dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Struktur kognitif yang ada pada seorang anak sangat cepat, seperti mereka akan lebih cepat menangkap dan mengingat sesuatu yang nyata baginya. Dalam proses belajar, teori belajar kognitif lebih fokus pada aktivitas berpikir yang rumit dengan sistem yang ada agar bisa mengubah cara pandang siswa tentang kehidupan. Teori belajar kognitif difungsikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kecil dan besar dalam belajar, seperti menghafal dan menganalisis.